Everybody's falling in love and I'm falling behind. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang etika komunikasi dan bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, tetapi dengan cara yang berbeda. Melalui parodi ringan dan lucu, kami akan menampilkan bagaimana pentingnya menjaga etika kerja, sikap profesional, dan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Kadang dalam dunia nyata, masalah kecil seperti salah paham antar karyawan, kurangnya komunikasi terbuka, atau perilaku tidak etis yang bisa menimbulkan dampak besar bagi kinerja perusahaan. Yuk kita simak bersama parodi edukatif ini dan lihat bagaimana etika serta komunikasi yang baik bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Tolong semua cepat, kita mau penilaian kerja. Saya tidak punya waktu banyak. Saya baru seminggu kerja. Apa saya ikut juga? Iya, ikut aja, asalkan jangan banyak tanya ya. Di sini terjadi kesalahan komunikasi. HR seharusnya memberikan pengarahan yang jelas dan membuat lingkungan yang terbuka untuk bertanya. Bu Aisyah, saya dengar ada karyawan selit banget ya. Saya langsung potong aja tunjangannya ya. Kayaknya yang dimaksud sama Ibu Aisyah kamu deh, Nida. Apa? Tapi saya cuma telat sekali, itu pun gara-gara macet. Tunggu dulu Bu, kita perlu cek dulu datanya. Jangan ambil keputusan tanpa komunikasi dua arah. Begitu dong Bu. Dalam keputusan sumber daya manusia, keputusan harus adil, berdasarkan fakta dan dikomunikasikan secara baik. Kalian tahu nggak sih, katanya si Dini bakal dipecat loh karena nggak loyal. Loh, Bukannya itu rahasia HR ya? iya sih, tapi kalian jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Etika komunikasi berarti bisa menjaga kerahasiaan suatu informasi. Gosip di tempat kerja bisa merusak kepercayaan dan profesionalitas. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal. Saya sengaja kumpulkan kalian semua di sini. Sepertinya ada banyak kesalahpahaman di sini. Jadi mulai sekarang setiap saran dan keluhan bisa disampaikan di forum resmi setiap hari Jumat. Semua saran akan saya rangkul. Jadi tetap jaga etika komunikasi ya. Setuju Bu, saya juga masih belajar. Jangan ambil keputusan dari dopel. Bu, saya juga minta maaf ya. Saya janji saya nggak akan lagi menyebarkan gosip. Wah, ternyata komunikasi kerja yang baik bisa bikin kerja jadi nyaman ya. Inilah inti dari etika dan komunikasi bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada transparansi, keadilan, dan juga saling menghormati. Karena itu, video ini mengingatkan kita semua, terutama para calon manajer muda dan profesional muda, bahwa keberhasilan organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemampuan teknis, tapi juga oleh integritas dan cara kita berkomunikasi. Dari parodi yang baru saja kita lihat, kita bisa belajar bahwa etika dan komunikasi bisnis memegang peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Tanpa etika, komunikasi antar karyawan akan mudah rusak, kepercayaan hilang, dan suasana kerja menjadi tidak nyaman. Sementara tanpa komunikasi yang baik, pesan mudah disalahartikan dan kinerja tim bisa menurun. Maka sebagai calon pemimpin profesional di masa depan, mari kita bangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Ingat, keberhasilan organisasi tidak hanya datang dari strategi bisnis, tetapi juga dari bagaimana setiap individu berperilaku etis dan berkomunikasi dengan bijak. Dengan etika dan komunikasi yang baik, kita tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tetapi juga manusiawi dan penuh makna. Sekian video parodi edukatif dari kelompok kami. See you! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest.
this is the number one. One is the loneliest number that you'll